Kenapa malah kau? Kak. Kak. Jangan panggil aku kakak. Jadi panggil apa? Panggil suami. Suami? Kak, kalian sedang apa? William, Kau gila ya? dia adik iparmu. Aku William, kepala keluarga Lesmana. Ditakdirkan tak punya anak dan sulit punya jodoh. Adikku Bima kasar dan gak romantis. Seumur hidup cuma suka satu hal. Tetap di perbatasan berbakti pada negara. Adik ketiga, Sam, romantis dan jarang ngomong. Orangnya juga adil. Gila belajar. Nggak suka terlibat dalam duniawi. Hari ini kami kemari untuk memohon Tuhan. Beri kami dua jodoh yang baik. Hati Tuan tulus. Pahala besar. Jodoh belum terputus. Tubuhku ada kekurangan. Nggak berani berharap. Hari ini aku berdoa untuk adikku. Takdir ada jalannya asal ada tekad. Takdir akan datang di hari pertama. Turunnya salju. Pak William, maaf, badai salju membuat semua pesawat berhenti terbang. Jadinya Anda harus naik kereta api. Lain kali jangan lagi. Tadi Pak Khairul telepon desak lagi. Beliau bilang pihak paman sana pun sudah lahir anak ketiga. Kalau tahun ini belum nikah, hak waris bakal jatuh ke pamanmu. Oke. Berhenti! Jangan lari! Sudah terima mahar, kau malah gigit orang dan kabur. Jangan harap bisa kabur! Nggak bakal bisa kabur. Aku sudah bius kau! Malam ini kau harus naik ke ranjang Pak Surya! Sampai mati pun, aku nggak akan pergi sama kalian. Berhenti! Jangan sampai dia kabur. Berhenti! Siapa suruh kau masuk? Keluar! Dia pasti di depan. Geledak. Cepat! Tolong aku. Keluar kau! Anak salad! Buka pintunya! Anak salah! Buka! Takdir akan datang di hari pertama turunnya salju. Anak bakdo. Pergi dari sini. Maaf, salah masuk. Anda lanjut saja. Lanjut. Ayo! Tubuhmu dingin. Pinjamkan aku. Mau apa? Beneran berani manfaatin aku? Cewek ini bakal tamat. Berani tiduri orang terpenting di kota ini. Selamat datang Pak William, Pak William. Cewek itu kaburnya cepat. CCTV cuma nampak punggungnya. Sekarang aku suruh orang cari dia. Nggak usah.
Awal musim salju. Fokus. Dingin banget. Masih dingin. Panas banget. Bagus. Setelah pakai langsung pergi. Pertama kalinya. Cuma kebetulan ketemu. Dia nggak perlu bertanggung jawab. Jadi aku nggak repot. Anggap saja berbuat baik. Pesanan Anda. Banting gitu malah keluar jadi tukang Grab. Kasihan. Pasti suaminya sudah mati. Benar. Nak, jangan dengar. Mereka asal ngomong. Meski nggak tahu ayah anak ini siapa, tapi ini juga takdir Tuhan untukku. Namaku Sam, dosen Universitas Gajah. Biasanya tinggal di asrama. Kakak keduaku, Bima, biasanya di perbatasan. Lalu kakak tertuaku, William. Kepala keluarga Lesmana juga bos kami. Kakak macam ayah. Setelah orang tuaku meninggal, keluarga kami ditopang kakak tertua. Tubuh Kak William ada kekurangan, tak tertarik godaan. Kak Bima juga cuma gila senjata. Jadi tugas penerus keluarga Lesmana demi dapat hak waris jatuh padaku. Tapi aku malah jatuh cinta sama orang yang takkan bisa kunikahi. Oh gak apa? Kata biksu, Takdir akan datang di hari pertama musim salju. inikah takdirku? Nikahlah denganku. Ini deposit 4 miliar. Biar anakmu. Jadi anakku. Apa? Jangan takut. Ini nikah kontrak. Aku nggak akan menyentuhmu. Kau juga nggak mau anakmu tiap hari ikut kau antar Grab. Dihina orang sebagai anak haram, kan? Sepakat. Asalkan aku jaga rahasia, ikut dia acting. Anakku dan aku bisa hidup lebih santai. Paman, umumkan. Ini istriku. Dan penerus keluarga Lesmana. Tuhan memberkati keluarga Lesmana. Selamat datang, Nyonya. Selamat datang, Tuan Muda. Mulai hari ini, kau nyonya keluarga Lesmana. Ketua, serangan penjahat ini ganas banget. Kalau kita mati di sini, kau yang perjaka bakal rugi. Siapa yang berjaka? Aku pernah punya cewek. Kapan? Saat itu, awal musim salju. Aku nggak mau temani minum bir. Aku nggak mau.
Aku tiduri dia. Jadi cewek itu adalah takdir yang dibilang biksu? Bima, sudah berhasil tangkap penjahat. Kalian bisa kembali. Baik. Kalau enggak, Pak William, Pak Bima, dan Pak Sam. bilang di luar. Katakan. Aku sudah punya anak. Aku sudah punya istri. Aku sudah punya anak. Aku sudah punya istri. Ketemu di awal musim salju. Sam, hebat juga kau. Cepat banget. Setelah tugasku selesai, segera pulang lihat adik ipar dan keponakanku. Tampaknya ramalan biksu itu tepat. Kak William lindungi keluarga Lesmana. Kak Bima lindungi perbatasan. Aku juga pengen bantu. Aku nggak bisa biarin hak waris jatuh ke tangan paman. Kalian sudah dewasa. Masalahnya malam itu siapa? Batalkan rapat sore ini. Kita pulang ketemu adik ipar. Baik, Pak William, Pak Bima, dan Pak Sam sudah ada jodoh. Cuma sisa Anda yang masih sendiri. Mau gimana lagi, jodoh nggak ada. Kata biksu, takdir akan datang di hari pertama musim salju. Apa di kereta api itu? Ini takdir yang diminta untuk adik. Bukan aku. Bawa mobilnya. Baik. Ngaca dong. Kampungan gitu atas dasar apa jadi nyonya? Bahkan bawa anak. Siapa tahu itu anak siapa? Pak Sam memang baik. Lihat apa? Emang aku salah? Kenapa? Mau pukul aku? Keluarga Lesmana nggak terima orang lembek. Bagus. Tegas. Latar belakang itu karena takdir, aku nggak bisa pilih. Tapi di rumah ini, aku nyonya. Kau pelayan. Kita beda. Ngerti? Tak tahu malu. Pergi. Kau? Kenapa malah dia? Kak William. Kak William. Kuperkenalkan. Ini istriku. Sarah Maulana. Sarah, kenapa diam saja? Cepat panggil kakak. Kak. Kak William, minggu depan ulang tahun kakek. Nantinya aku bawa Sarah dan anaknya. Begitu kakek lihat kami, tahu bahwa sudah ada penerus, pasti bakal berikan hak warisnya ke kakak. Kapan hamil? Awal musim salju. Oh ya, awal musim salju, aku jatuh cinta pada Sarah, lalu tidur bareng. Nggak tahan. Iya kan? Istriku. Iya. Bagus. Kak William, aku masih ada urusan malam ini nggak pulang. Beberapa hari ini, tolong jaga Sarah dan anaknya. Nggak ada Sandi. Nyonya keluarga Lesmana nggak boleh miskin. Mau beli apapun, gesek sendiri. Kenapa kakak terlihat nggak senang? Apa kasihan padaku? Nggak mungkin. Kakak kaya banget.
Esal, nggak disangka si kutu buku itu malah bisa punya anak. Ayah paling penting kan anak. Begitu diumumkan di ulang tahun, hak waris pasti jatuh ke tangannya. Ayah, jangan panik. Lihat ini. Kemarin aku suruh orang ikuti Sam. Lihat dia selingkuh di belakang gang dengan nona keluarga Laras. Cewek itu sudah nikah. Bahkan dengar. Orangku juga dapat rekaman suara. Jangan khawatir, aku dan Sarah cuma nikah palsu. Demi bantu kakak dapat hak waris, cuma acting. Nikah palsu, kotori darah keturunan. Itu kesalahan besar. Cari cara lakukan tes DNA untuk anak haram itu. Aku mau hancurkan nama baik mereka di depan ayah dan semua tamu. Aku mau buat mereka keluar dari keluarga Lesmana. Tampaknya di hari pertama salju, kau gatal juga, tiduri 2 orang. Aku nggak bisa. Aku sudah janji sama Sam, nggak boleh beritahu dia itu anaknya. Kenapa? Sekarang baru malu? Di kereta api saat kau mohon kau kok nggak malu? Lepasin, lihat dengan jelas. Aku sekarang adik iparmu. Benar, apa yang kau perebutkan? Aku emang ditakdirkan nggak ada anak. Sam buat dia hamil, itu termasuk hal baik. Karena sudah nikah ke keluarga Lesmana, jaga tubuhmu. Kalau aku tahu kau khianati Sam, ku habisi kau. Nggak usah khawatir, kau kakak iparku. Aku adik iparmu. Kita nggak kenal. Kedepannya juga nggak akan ada hubungan. Bagus. Kak, kenapa malah kau? Kak. Jangan panggil aku kakak. Jadi panggil apa? Panggil suami. Suami? Kak, kalian sedang apa? William. Kau gila ya? Dia adik iparmu. Nak nih, lihat kemari. Mainan nih. Nggak bisa. Sini ayah gendong, ayah gendong. Kenapa nangis makin keras? Nak, jangan nangis. Nak. Bahkan nggak bisa jaga anak, nggak becus. Kak, jangan ngomong saja. Anak ini rewel banget. Kemari. Nak yang patuh. Apa ini kakakku yang tegas dan kejam itu? Kenapa gini? Apa antara anak dan ayah kandung ada indera keenam? Pak William, masih ada 20 menit. Untuk akuisisi lintas batas ini, Pak Sandok khusus pulang dari luar negeri. Berhubungan dengan ekspansi perusahaan 5 tahun ke depan, sangat penting. Ayo. Nyonya gawat, tuan muda mendadak panas. Sepertinya demam. Kenapa sepanas ini?
Cepat, siapkan mobil ke rumah sakit. Supir tadi sudah keluar tangani urusan. Telepon Pak Sam nggak bisa terhubung. Nggak apa, aku tangani. Pak William, Pak Sando sudah tunggu di ruang rapat. Biarin. Datang ke rumah, cepat. Jangan khawatir. Paman Johan sudah obati anak itu. Kau tenang saja. Terima kasih, Kak. Ada aku. Nggak akan ada masalah. Kabarnya 1 bintang bisa jadi pemimpin. Di sini ada 7. Berarti dia ditakdirkan jadi raja. Para kaisar terdahulu punya tanda ini. Bahkan tanda lain pun kalah dari ini. Sehebat itu? Sekarang yang ada tanda ini cuma kepala keluarga Lesmana, William. Ini pasti anak kandungnya. Keluarga Lesmana akhirnya ada penerus. Dia akhirnya ada jodoh. Jangan dilihat lagi, demamnya sudah turun. Jangan khawatir. Tapi, anak kalian ini lahir prematur. Antibodinya lebih lemah dari anak lain. Kami? Apalagi kau, jangan cari uang terus. Anak ini lemah, ASI adalah kunci utamanya. Kalau ada waktu, bantu ibunya pijit bagian dada agar lebih lancar. Kalau suasana hatinya baik, kualitas ASI-nya pasti bagus. Sebenarnya anak ini... Lalu aku tahu hamil 9 bulan, kalian pasti sudah lama tahan diri. Apalagi ini baru lahirkan anak. Kalian emang muda, hasrat lebih tinggi, itu wajar. Tapi malam tahan dikit. Gerakannya jangan terlalu keras. Anak ini susah tidur. Jangan bangunkan dia. Kalau kurang tidur, antibodinya bisa turun. Paman Johan. Dia bukan anakku. Lagian aku tiap malam tidur sendiri. Nggak usah tahan. Ayahmu serahkan kau padaku. Berharap kau bisa berkeluarga. Kau malah bercanda. Apa maksudnya? Dia pasti anak kandungmu. Dia sama denganmu. Punya 7 bintang. Ini pasti anak kandungmu. Anak ini sama denganmu. Punya 7 bintang. Sudahlah. Ayo. Kau ini... Aku akan perhatikan semua yang paman bilang. Itu anak kandungmu. Ayo. Karena Sam sudah bawa kau pulang, anak ini jadi pewaris keluarga Lesmana. Aku akan perlakukan dia seperti anakku, nggak akan biarin dia menderita. Perusahaan masih ada urusan. Aku pergi dulu. Pewaris, jelasnya dia sedang melindungi nama baik keluarga. Bukan peduli pada kami. Buang semua deterjen kimia di rumah, ganti jadi yang aman untuk bayi, yang alami. Baik. Sudah dingin, siapkan 100 sarung tangan terbaik, siapkan juga pemanas tubuh. Kelak setiap keluar rumah harus pakaikan. Baik. Untuk ulang tahun kakek, gaun yang dipesan untuk nyonya harus berwarna putih. Kulitnya putih, cantik pakai warna ini. Tapi jangan terlalu terbuka, harus hangat. Baik, Pak. Kalau ada yang buat mereka nggak senang, kalian tahu akibatnya. Baik, Pak. Terima kasih, Kak. Istirahatlah lebih awal. Semuanya, ingat, bersiaplah. Baik. Kukira dia cuma peduli pada nama baik keluarga. Nggak disangka, bahkan sarung tangan. Hal sekecil ini pun disiapkan sendiri. Tampaknya aku sudah salah paham. Ku dengar si nyonya ketiga itu dari desa. Di acara gini, mungkin gaun pun nggak bisa pakai. Bersiaplah ejek dia. Pak William. Pak William? Pak Sam dan istrinya sungguh serasi. Sayang, aku ada urusan. Kau tunggu di sana. Beri anaknya padaku. Kalian pergi dulu. Kau istri Kak Sam yang kampungan? Aku kakak iparmu. Jaga mulutmu.
Anak kampungan kirain kau hebat. Beraninya lawan aku. Hari ini aku wakili Sam beri kau pelajaran. Cuma kerabat jauh, beraninya sentuh nyonya keluarga utama. Kakak! Umumkan kelak kau nggak usah urus seluruh wilayah di Teluk Asia Timur. William, demi orang luar kau usir keluargamu. Kau gagal jadi anak, itu kesalahanmu. William, jangan sok dulu. Lihat saja nanti. Ribut apaan ini? Kalian sedang apa? Ribut apa ini? Kalian sedang apa? Ayah, Kakek, lihat kakak. Demi seorang cewek kampungan, dia pukul aku. Ini kak cucuku. Bagus sekali. Kakek! Diam. Dia sudah lahirkan penerus keluarga, berjasa bagi keluarga Lesmana. Anak ini adalah keturunan anak tertuaku yang meninggal cepat. Tubuh William nggak bagus. Awalnya kukira nggak ada penerus. Nggak disangka Tuhan memberkati keluarga Lesmana hingga kita punya penerus. Nak, kau berjasa bagi keluarga ini. Kelak mau apa? Katakan saja. Kakek akan berikan. kakek, jadi mengenai penerusnya, Karena sudah ada penerus, kuumumkan hak waris keluarga Lesmana secara sah jatuh ke tangan William. Setelah anak ini besar, dia jadi pewaris selanjutnya. Kenapa jatuh ke anak Sam? Kakak masih muda. Nanti dia pasti bakal punya anak. kalau gitu selamat ya kak. Tunggu! Ayah ditipu. Mereka sedang berakting. Dia bukan keturunan keluarga kita. Paman, Demi rebut hak waris, kau sungguh bisa lakukan apapun. Bahkan berani bilang gitu, hasil tes DNA sudah mau keluar. Asli atau palsu, kita akan tahu sebentar lagi. Kalau nanti terbukti kau fitnah, mulai sekarang kau pensiun saja. William, Paman sarankan jangan sok dulu. Begitu terbukti anak ini anak haram, adikmu nggak akan sanggup terima konsekuensi bohongi kakek. Dan kotori dan keturunan. Pak, hasil tes DNA sudah datang. Sudah datang, buktinya sudah ada. Kak Sam, apa kau berani buka? Kenapa? Enggak berani, Kak Sam. Tadi kau keras kepala. Kalau enggak berani buka, berarti kau bersalah. Enggak berani, aku saja. Semuanya lihat. Apa yang tertulis? Apa? Jelaskan, Kak. Enggak mungkin. Laporan ini palsu. Ini ulah Paman. Paman palsukan. Dia celakai aku. Palsu? Oke. Kau bilang ini palsu. Kita pakai cara lain. Keturunan asli keluarga Lesmana. Di bawah kakinya ada 7 bintang. Kau bilang anak ini keturunan keluarga Lesmana. Oke. Lepaskan kaos kakinya. Tunjukkan pada semua orang kalau di kakinya ada tanda ini, aku minta maaf. Hentikan! Kakek! Gah! Jangan cek lagi. Aku salah. Keterlaluan! Bawa anak orang untuk bohongi aku demi dapat hak waris. Sungguh permalukan keluarga Lesmana. Kakek, dengar dulu. Anak ini bukan anak haram. Sebenarnya dia... Cukup! Kak! Sudah jadi gini, jangan bohong lagi.
Masalah ini aku yang tanggung jawab. Aku nggak bohong. Kau masih lindungi pembohong ini? Dia cuma cewek kampungan yang jual diri. Bawa anak harammu keluar dari sini. Kau boleh marahi aku. Tapi kalau berani marahi anakku, ku koyak mulutmu. Cilang, kau berani pukul aku? Kak! Ayah, ini Kak! cuma saja kau sentuh dia. Kau sudah ditipu dia. Kau tetap nggak boleh sentuh dia. William, sebenarnya anak ini hasil saat aku sama kau. Di kereta api. Ayah. Lihat dia. Dia tak bisa bedakan benar dan salah. Cewek ini bawa pengaruh buruk. Harusnya diusir. Satpam, usir mereka. William, lepaskan. Biarkan mereka pergi. Jangan permalukan keluarga Lesmana. Pergi dulu aku tangani. Kak, sebenarnya kaki anak ini pasti... Jangan bilang lagi. Pergi! Mau kabur? Jangan harap. Tujuh bintang? Pak Bima, ada masalah. Setelah kaos kaki anak itu dibuka, di bawah kakinya ada 7 bintang. 7 bintang? Keturunan keluarga Lesmana? Malam itu aku hebat banget langsung hamil. Awasi tempat itu. Siapa berani sentuh anakku, ku habisi dia. 7 bintang? 7 bintang di kaki? Benar, ini tanda keluarga kita. Bentuk dan posisi ini sama seperti di kakiku. Jangan-jangan malam itu di kereta api. Enggak mungkin. Aku ditakdirkan enggak ada anak. Ini pasti bukan anakku. Nggak mungkin. Hasil DNA jelas-jelas bukan anak Sam. Palsu! Ini pasti digambar. Cewek ini demi masuk keluarga kita. Sengaja gambar untuk nipu kita. Benar, ini palsu. Pasti palsu. Ku hapus dulu. Apaan kau? Dia kesakitan. Jangan sentuh cucuku. Nah, jujurlah. Hasil DNA ini bukan anak Sam, tapi tanda ini tanda keturunan asli keluarga kita. Ayah anak ini siapa? Anak ini... Dia... Itu anakku. Itu anakku. Siapa ini? Bima, omong kosong apa ini? Kau di perbatasan. Mana mungkin dia anakmu? Kakek, aku nggak omong kosong. Di malam salju itu, aku sedang jalankan tugas, tapi dijebak kena obat bius. Akhirnya kabur ke hotel. Waktu itu dia mabuk, saat nggak sadar, kami bertemu. Waktu itu efek obatnya muncul, aku nggak tahan, jadi tarik dia ke kamar. Anak ini ada 7 bintang, berarti keturunan keluarga Lesmana. Benar? Benar. Jadi ada 3 kemungkinan. Pertama, kakak. Tapi dia ditakdirkan nggak ada anak. Nggak suka dekat cewek. Apa? William tak bisa punya anak? Apa malam itu aku beneran tidur sama Bima? Salah. Aku mabuk jadi nggak inget. Kedua, Sam. Tadi hasil DNA sudah ada, bukan anaknya. Jadi, anak itu pasti punyaku. Bagus. Ternyata anak Bima, anak siapapun itu. Yang penting keturunan Lesmana. Karena istrinya Bima, pernikahan ini sah. Arah ini makin nggak masuk akal. Istri yang kubawa pulang malah jadi kakak iparku. Ternyata adik ipar itu cewek kemarin. Maaf buat kau menderita. Kelak ada aku. Nggak ada yang bisa ganggu kalian lagi. Karena ini keturunan keluarga Lesmana, Kak William nggak mungkin. Berarti harusnya Bima. Sudahlah, asalkan anakku bisa di keluarga ini bisa hidup terus. Dengan status sah. Di hari pertama salju, kenapa bukan aku? Ini, gini saja. Masalah Sam bohongi orang nggak diurus lagi. Meski hal ini tadi ada salah paham, tapi akhirnya bagus. Bima ada keturunan. Keluarga Lesmana ada penerus. Ini hal bagus. Pelayan. William,
Aku sudah janji mau serahkan padamu. Kakek enggak ingkar janji. Tanda tanganlah. Paman. Masih mau minum? Bagus. William, bagus kau. Lihat saja nanti. Kak William, jangan salahkan aku. Lihat, meski bohong, akhir ini bagus juga. Aku bahkan bantu Kak Bima temukan anak dan istrinya. Ini berarti aku termasuk mak comblang. Iya. Semua bagus, semua bagus. Halo, biar aku gendong anaknya. Tadi aku sibuk bertengkar. Belum lihat anaknya. Sini. Wah, berat juga. Hati-hati kedinginan. Kenapa nangis? Aku ayahmu. Jangan nangis. Apa dia kencing? Sini. Hah? Anak ini malah nggak akui aku. Aku tuh ayah kandungnya. Kenapa malah lebih dekat denganmu? Kak, tapi anak ini, sikap dinginnya mirip banget sama kau. Aku sampai kira, dia anak kandungmu. Omong kosong. Jangan bercanda gini. Aku cuma bercanda. Lagian muka kita bertiga sama. Sama? Andai. Dia beneran anakku. Betapa baiknya. Dengar. Ini istriku. Ini adalah anakku. Apa yang terjadi? Bukannya istri Pak Sam. Ada apa ini? Selamat datang, Nyonya. Selamat datang, Tuan Muda. Selamat datang, Nyonya. Selamat datang, Tuan Muda. Ayah, kau masih minum? Kenapa panik? Hak waris ini belum tentu bisa bertahan. Maksudmu? Kau kira dulu gimana orang tua mereka bisa mati? Tangani dengan bersih. Baik. Ayah, maksudmu, paman? Begitu William mati, keluarga Lesmana nggak ada ketua. Nanti para pemegang saham pasti bakal mohon padaku untuk tangani perusahaan. Ayah, harus gimana? Karena sudah nggak ada salah paham. Bawa kartu keluarga. Dan buat akta nikah. Cepet banget. Aku nggak mau. Alasannya? Aku dan Kak Bima nggak ada perasaan. Nggak masuk akal. Perasaan bisa tumbuh. Atau kau sudah ada orang yang disukai? Nggak ada. Kalau gitu, nikahlah. Kau ibu anak. Kalau nggak nikah, itu anak haram. Asal kau nikah, anak itu baru bisa jadi anak sah dan dapat hak waris. Demi anak ini, kau harus jadi nyonya. Ternyata dia nggak ada perasaan padaku. Oke. Aku nikah. William, kau menang. Kau pertahankan dia.
Walau jadi adik ipar, minimal dia tetap ada di sisimu. Kak William, nanti kau harus jadi wali orang tuaku. Kak William. Kak William. Ada urusan kerjaan. Aku tahu. Kenapa belum buat akta nikah? William, kau beneran mau aku nikah dengan Bima? Meski dia berandal, tapi dia bakal baik sama kalian. Bagi Ana, ini pilihan terbaik. Gimana denganmu? Aku akan lindungi kalian semuanya. Dengan status kakak. Aku yang terlalu baper. Oh, kenapa? Nggak apa. Tadi Bima tanya, gaun pengantin mau pakai gaya apa? Gaya utara. Gaya barat terlalu berlebihan. Auramu nggak cocok untuk itu. Mahkota dan jubah merah, gaya utara yang pantas untukmu. Warna merah. Cocok. Kakak tampaknya paham aku. Karena mau adakan nikah, keluargamu, saudaramu, akan kujemput. Nggak usah. Jangan jemput mereka. Oke, terserah engkau. Gareth, selidiki keluarga Sarah. Aku mau tahu semua masa lalunya. Lalu kenapa? Dia begitu takut keluarganya. Hormat pada Tuhan. Hormat pada orang tua. Saling hormat. Kak. Nggak apa. Lanjut. Beri teh penghormatan. Kakek, silakan minum. Oke. Bima, sini, kakek beri kau amplop uang. Kak, silakan minum. Semoga kalian langgeng. Bima, kelak kau.
kau harus baik padanya. Kalau kakek tahu kau nggak baik padanya, ku habisi kau. Aku tahu, kakek. Serah anak yang baik. Jagalah dia. Aku mau lihat tamu. Kalian ganti baju, bebereslah. Ayo. Bima. Bima, nikah masa nggak undang teman? Aku pengen lihat cewek mana yang berhasil dapatkan kau. Aduh, ku perkenalkan. Ini istriku, Cerah. Hah? Wah, ini istrimu? Bima, sebelumnya kau bukannya nggak suka lemah gini. Itu dulu. Nah, untukmu, sepasang dengan aku. Wah, terima kasih, kawan. Hai, ku dengar kau dari kampung. Ini kupilih khusus untukmu, Celemek edisi khusus. Kau harusnya jago layani orang. Celemek lumayan berguna. Terima kasih. Kebetulan pelayan butuh baju. Kau, Nona sepertinya nggak tahu aturan keluarga kami. Tangan nyonya kedua itu untuk pimpin bawahan. Mengenai layani suamiku, itu urusan kami. Nggak butuh bantuan orang luar. Bima, kenapa kau juga jadi pengecut? Cari vas bunga gini, mana cocok? Itu bisa dibiasakan ya. Kami dekat atau enggak, nggak butuh kau urus. Percaya diri juga. Aturan tim kami, minum arak bareng. Kalau cinta dia, minum. Jangan buat onar. Kalau minum ini, lambung bisa rusak. Diam kau, dulu aku bahkan hadang pelurumu. Emang kenapa kalau kusuruh dia minum, serah, Bima kasihan padamu. Tapi kalau kau berani buktikan kau berhak bersamanya, jangan sembunyi seperti pajangan. Pak William, gawat. Katakan. Giselle persulit nyonya. Putar balik kembali. Baik. Oke, aku minum. Tapi karena minum bareng, nggak boleh cuma aku sendiri. Aku minum. Kau juga. Rekan seperjuangan suamiku harusnya setia kawan, kan? Aduh, ini... Oke. Ini suplemen. Kalau kau berani minum, aku berani juga. Silakan. Siapa berani? Kak William. Kau sudah mati. Istrimu dibuli orang, kau malah lihat saja. Berikan padaku. Kak, jangan hancurkan. Hari ini hari bahagia. Nona Giselle datang beri selamat. Ada banyak orang lihat. Jangan buat yang lain nggak senang. Wah, kau suruh kakak datang bela kau. Kalau nggak sanggup, katakan saja. Nggak malu kok. Kak, aku ada cara. Oh, enggak apa.
Giliranmu. Lambungku kurang enak. Lambung nggak sehat. Tadi siapa yang bilang minum bersama? Kenapa sekarang malah jadi mentel? Kak Bima. Kau bahkan nggak sanggup menderita. Jadi yang kau bilang rekan seperjuangan itu, semua omong kosong? Minum. Giselle, aku pergi lihat. Jangan sampai ada korban jiwa. Ayo ke rumah sakit. Aduh, nggak usah. Cuma agak pedas. Dengarkan aku. Beneran, waktu kecil keluargaku nggak kasih makan. Kelamaan lapar, lambungku tahan semua. Jeruk belum matang. Sudah basi semua ku makan. Kepiting di pantai. Yang bercangkang. Bahkan, saat musim dingin, nggak ada makanan, aku terpaksa cari sosis sisa di tong sampah. Sosis itu bahkan sudah lengket. Aku buang yang lengket, lalu makan. Kak, gimana? Aku hebat? Iya. Sudah ku bilang jangan buat onar. Aku nggak ada dendam denganmu. Hari ini pertama ketemu. Kenapa jebak aku? Kenapa? Aku dan Bima sudah 8 tahun berjuang di perbatasan. Aku awalnya kira mau ungkapkan cinta. Setelah mundur dari tim, akhirnya malah direbut sama cewek dari mana. Pakai anak untuk nikah. Nggak adil. Giselle, kau suka aku? Diam. Ku dengar kau dari kampungan. Bahkan nggak sanggup makan. Benar. Aku emang dari kampung. Makan dari sedekah. Tapi aku nggak curi. Aku nggak rasa malu. Nggak malu. Kau selain bisa lahirkan anak. Apa gunanya kau? Kau ada kerjaan, ada sekolah, ada latar belakang yang bagus. Kau cuma benalu, cuma bisa andalkan cowok. Alat lahirkan anak. Giselle. Kau keterlaluan. Emang aku salah? Aku bisa ke Medan bersamamu? Bisa hadang peluru untukmu. Dia bahkan nggak berhak bersamamu. Siapa bilang enggak? Kak, Gareth. Karena Nona Giselle remehkan nyonya kita nggak ada pendukung, ku beri dia pendukung. Pak William beri mahar untuk nyonya berupa, pertama, satu villa di puncak Gunung Jamaika, nilainya 16 miliar, sudah balik nama jadi Nona Sarah. Kedua, saham kantor pusat grup Lesmana sebesar 30%, berlaku segera. Ketiga, selembar cek bangkrut, tanpa batas. Banyak banget, nggak ada batas, banyaknya. gimana mungkin? Kak, ini terlalu mahal. Aku nggak bisa ambil. Ini untukmu, ambil saja. Nyonya keluarga Lesmana kalau nggak ada pendukung, mana bisa lawan anjing jalanan. Selain itu, Pak William sudah pilih 3 cabang perusahaan untuk diberi pada nyonya. Ini sepertinya yang tadi dibilang sebagai bos Nona Giselle, kan? Wah, kebetulan nih. Perusahaan Nona Giselle sepertinya 80% bisnisnya bergantung pada ini. Kalau gitu Nona Giselle, kedepannya semoga kerjasama menyenangkan. Kelak. Mohon bantuannya. Sudah dengar? Sarah bukan cuma nyonya keluarga Lesmana, juga keluarga kami. Ketemu dia, sama dengan ketemu aku. Pak William, keluarga Nona Sarah sudah diselidiki. Katakan. Ayah Nona Sarah meninggal sejak lama. Sejak kecil dia tinggal sama paman tante. Sejak kecil nilainya bagus. Dia juara seprovinsi. Tapi tantenya hancurkan surat penerimaan kuliahnya. Bahkan bius dia. Dan paksa dia nikah sama sampah demi mahar. Untungnya dia kabur. Jadi malam itu, dia sedang kabur. Iya. Nona Sarah lumayan beruntung. Bisa ketemu Anda. Nona Sarah dulu bukan cuma juara seprovinsi, bahkan pemenang Olimpiade Fisika.
Kamu enggak dihalangi. Ya harusnya. Sekarang sudah jadi murid cum laude Universitas Gajah. Pantesan. Saat dia minum itu, wajahnya santai. Sarah, selama ini, berapa banyak penderitaanmu? Sarah, akhir-akhir ini gimana rasanya urus perusahaan? Sanggup? Lumayan. Perusahaan diurus CEO. Aku nggak gitu ngerti. Sebenarnya, aku di sana nggak ada pengaruh. Jadi apa kau mau sekolah lagi? Mau, aku selalu pengen. Sebenarnya, Giselle benar. Aku emang nggak berpendidikan. Bahkan nggak ngerti lihat laporan. Kadang aku merasa nggak pantas masuk perusahaan. Jangan dengarkan dia. Kau pintar dan tangguh. Cuman nggak ada kesempatan. Terima kasih. Tapi aku tetap merasa dengan sekolah baru bisa berdiri dengan tegak. Belajar? Kau mana ada waktu untuk belajar? Anak masih kecil, butuh kau jaga. Lagian keluarga kita nggak butuh pendidikanmu. Bima, anak nggak kekurangan pembantu, melainkan panutan. Benar. Bima, biarkan aku pergi. Setelah siap sekolah, aku bisa jaga anak. Nggak bisa. Di sekolah ada banyak orang. Gimana kalau kau dibully? Aku bisa lindungi diri. Kak, bantu aku bujuk Bima. Kak, jangan dengarkan dia. Cewek harusnya... Segera beli sekolah muara, biar Sarah masuk sekolah. Bersiaplah, besok. Aku hantar kau sekolah. Oke. Di sekolah, bergaullah dengan teman. Kalau dibully, telepon Bima. Kalau nggak bisa, telepon aku. Jangan permalukan keluarga Lesmana. Meski bilang takut malu, sebenarnya dia takut aku menderita. Kakak sungguh keras kepala. Oke kak, aku tahu. Ingat, jangan maksakan diri. Anggota keluarga Lesmana nggak boleh dibully. Oke. Tenang saja, aku sanggup. Lihat ini, cantik kan kau apaan? Wah, siapa ini? Ternyata si kampungan yang dulu nggak datang sekolah. Kenapa? Di kampung akhirnya ada internet. Jadi baru ingat ada sekolah? Dulu aku emang ada masalah. Akhirnya setelah nikah dan lahirkan anak, aku kembali lagi untuk lanjut sekolah. Ada masalah? Pantesan bisa kembali sekolah. Ternyata dapat cowok tua. Tapi, kasihan anaknya. Punya ibu tak tahu malu sepertimu. Kelak, takutnya bakal jadi pencuri. Jaga mulutmu. Aku nggak dibiayai cowok tua. Anakku juga nggak akan jadi pencuri. Kalau kau omong kosong lagi, jangan salahkan aku bertindak kasar. Masih lawan emang siapa kau? Kau cuma cewek kampungan. Apa hakmu sekolah bersamaku? Ini sekolah. Semua orang setara. Lagian aku andalkan kemampuan untuk masuk sini. Tentu berhak di sini. Siapa yang setara denganmu? Nana itu akan segera nikah dengan Pak William. Bahkan sekolah ini pun dibeli Pak William. Demi Nana. Apa hakmu setara dengannya? Beli sekolah demi dia? Mimpi. Jelas-jelas dia. Nggak bisa. Nggak boleh bilang. Dia kepala keluarga Lesmana. Jangan sampai dia disebut salah gunakan kekuasaan. Kenapa? Kenapa diam? Jangan-jangan kau mau bilang demi kau. Kampungan ini? Sakit. Gawat, aku sepertinya sudah mau datang bulan. Untunglah aku bawa obat. Aku sedang bicara. Kau turi? Obatku. Obat? Emang sudah kuizinkan ambil? Ternyata gini. Dia emang miskin, sekarang makin jelas. Menjijikkan. Wah,
Kembalikan. Kampungan sepertimu mana pantas pakai ini? Pakai kain saja. Sakit. Bima, tolong. Serah. Bima, tugas mendadak segera jalan. Oke. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Bima, kau di mana? Kak William. Benar, Kak William. Nggak bisa. Dia sibuk hari ini, sepertinya ada rapat penting. Aku nggak bisa terus ganggu dia. Hari ini tanggal 18. Kebetulan dia datang bulan. Sebelumnya dia sampai menggigil. Kali ini pun lupa bawa penghangat. Meresahkan. Siapkan mobil ke sekolah Mora. Jadi rapat pemegang saham setengah jam lagi. Batalkan. Wah, sudah siap telepon? Mana penolongmu? Tampaknya Pak tuamu itu nggak pedulikan kau. Kau kira setelah dapat orang kaya, kau bisa langsung jadi hebat? Jangan mimpi. Tapi wajahmu lumayan cantik bersamaku saja. Kelak di sekolah, aku jaga kau. Minggir, mending aku bersama anjing daripada bersamamu. Cih! Tak tahu diri, siapa sudi denganmu yang bekas? Hanya lihat, dia berdarah. Menjijikan. Lihat jorok. Sakit, darahnya berceceran. Siapapun. Bau apa ini? Tolong aku. Bau. Aduh, kenapa gemetar, dingin? Kalau gitu aku berbaik hati hangatkan kau deh. Siapa itu? Aku. Sini. Astaga, dia kepala keluarga Lesmana? Pak William. Beneran dia. Kabarnya dia bukan cuma raja bisnis, bahkan bisnis legal dan ilegal semua hormat padanya. Maaf kami nggak sambut Pak William. Anda datang kemari ada apa? Bawakan penghangat. Kak William, aku tahu kau sayang padaku, tapi hal gini suruh pelayan bawakan saja. Kenapa harus datang kemari? Aku jadi nggak enak. Astaga, Nana, kau beruntung banget. Cowok seperti Pak William yang hebat bahkan datang bawakan barangmu. Dia sayang banget padamu. Aduh, kalian jangan bilang gitu. Dia terlalu sayang padaku. Kelak setelah aku nikah ke keluarga Lesmana, aku nggak akan lupa sama kalian. Pak William, silakan kemari. Jangan dekat-dekat cewek kotor itu. Aku segera usir dia keluar. Biar nggak kotori Anda. Show nggak apa. Pak William, Anda... Adik, dia pakai tangan mana sentuh sirah? Kanan. Baik. Bawa dia. Patahkan tangannya. Hei, Pak, jangan. Aku sudah tahu salah. Ampuni aku, Pak William, Pak William. Giliranmu. Pak William, semua salahku. Aku khilaf. Kumohon ampuni aku. Makan itu. Pak William, mana boleh asal makan obat? Aku bisa mati. Tampaknya kau butuh bantuan. Bantu dia. Jangan. Jangan, Pak. Aku tahu salah. Aku beneran tahu salah.
Tadi kau bilang mau masuk keluarga kami. Pak William, jangan bercanda. Ayah sudah bilang padaku, keluarga kita sudah mau nikah, kan? Kau datang ke sekolah. Pasti demi aku, kan? Nikah denganku? Emang siapa kau? Kak William, apa maksudmu? Aku itu tunanganmu. Keluarga kita bahkan ada kerjasama. Oh ya? Umumkan hentikan kerjasama itu. Tanah bagian barat, sumbangkan ke pemerintahan. Baik. William, kau gila? Proyek ini senilai 60 triliun. Masa kau sumbangkan? Cuma segitu. Nggak setinggi pendapatan cabang. Perusahaanku setahun. Oke. Meski kau nggak peduli uang, keluarga kita ada kerjasama di proyek lain. Kau gini padaku, nggak takut keluargaku marah dan hancurin grup Lesmana? Aku hampir lupa. Dalam 1 hari, hilangkan keluarga Laras dari kota ini. Baik. Bawa dia pergi. Jangan, lepasin aku. Lepasin. Lepasin. William, kenapa kau gini padaku? Lepasin. Kau sentuh, lepaskan. Orang yang tak boleh kau sentuh. Sarah? Dia cuma cewek kampungan. Emangnya dia siapa? Keluargaku. Lepasin. William, kau akan menyesal. Kak! Pulang. Dah. Kenapa? Sakit? Lumayan. Terluka pun enggak bilang. Dibully juga diam saja. Kalau aku enggak datang, kau gimana? Aku Aku yang salah. Aku harusnya siapkan orang. Ikuti kau. Bukan salahmu. Hari ini aku nggak enak badan. Makanya nggak ada tenaga lawan mereka. Pelayan. Nona Sarah, ini pembalut yang disuruh beli oleh Pak William. Termasuk semua merek di pasaran, semua yang sering dipakai, boleh pilih sendiri. Ini bubur sarang burung walet dengan teh jahe gula merah yang baru dimasak untuk tambah darah dan redakan sakit. Lalu di kamar tamu lantai atas, sudah diganti jadi ruang pengobatan. Dilengkapi alat pengobatan dan dokter, siap layani Anda. Kak, ini terlalu berlebihan. Aku nggak tahu kau butuh apa, jadi ku siapkan lebih. Aku cuma mens, bukan terluka. Letakkan, keluarlah. Ini teh jahe, minum selagi panas. Terima kasih, Kak. Ya! Sarah. Gimana? Nggak tahu luka kan? Aku nggak apa. Untunglah kakak datang. Dia tolong aku. Sudah ku bilang jangan sekolah. Kau nggak dengar. Jadi menderita. Aku sudah minta cuti. Setengah bulan ini aku temani kau dan anak. Tugasmu berat, nggak usah. Kenapa bisa gini?
Nggak apa, 2 hari lagi pasti sembuh. Jangan sungkan gini. Nggak kok. Anaknya nangis, kau lihatlah dia. Anak patuh, kenapa begitu gendong langsung nangis? Seakan aku bukan ayahnya. Tanganmu harus tahan pantatnya. Harus pelan-pelan. Aku nggak pegang kuat. Nak, jangan nangis. Ayah main denganmu tadi. Hah? Kau sudah ngapa? Setengah bulan ini aku mau belajar jadi suami yang baik. Aku nggak mau. Hari ini capek. Bisa lain hari? Nggak bisa. Tugasku hari ini harus selesai. Anaknya kelaparan, saatnya beri makan. Kak, aku datang. Aneh, jelas-jelas anaknya masih tidur. Kenapa dia bilang anaknya lapar? Minggu depan kau ada tugas di alam liar, kan? Kenapa? Malam hari harus tidur cukup. Mulai malam ini kau tidur di kamar tamu. Kenapa? Kalau nggak cukup tidur bisa gawat. Benar. Lagian malam hari anak ini bisa sering bangun. Bisa pengaruhi tidurmu. oke. Aku patuhi kakak. Aneh, dulu kakak nggak pedulikan ini. Tampaknya dia beneran sayang adiknya. Istirahatlah lebih awal. Minggu depan museum ada pameran produk bayi. Aku boleh bawa anakku ke sana? Hah? Pergilah. Ingat bawa selimut kecil. Di dalam sana harusnya hangat, tapi pintu pasti dingin. Gimana dengan kegiatan berenang? Aku sudah atur kolam renang yang hangat. Pertama kali berenang, jangan lebih dari 20 menit. Kakak emang pengertian. You baik banget. Di dalam tim ada masalah. Aku pergi dulu. Makan malamnya. Aku nggak ikut. Kah, akhir-akhir ini kok nggak sibuk? Kenapa ada waktu temani anak? Aku menyesal saat Sam dan Bima kecil. Nggak ada waktu temani mereka. Saat itu aku kira, stabilkan perusahaan, berikan mereka uang. Itu sudah bertanggung jawab. Akhirnya baru sadar, ada hal yang begitu lewat, nggak akan kembali. Dia beneran orang tua yang bertanggung jawab. Ayah. Dia sudah bisa panggil ayah. Andai kau beneran ayahnya. Apa? Maksudku anak ini dekat denganmu seperti ayah kandung. Bukan, aku bukan. Kata gini, kelak jangan bilang lagi. Nggak baik untuk siapapun. Gak. Aku William, mohon perlindungan. Hari ini bawa adikku Bima dan istrinya Sarah datang untuk bersyukur.
Adikku sudah ada jodoh balik. Aku harap adikku yang bisa segera ketemu jodoh dan berkeluarga. Kak, ada urusan mendadak. Pergilah, aku tunggu kau di pintu. Tuhan memberkati. Semoga anakku bisa terima ayah yang kucari untuknya. Apa maksudnya? Nggak suka. Apa Tuhan? Mau Kak William jadi ayahnya? Pencopet, tangkap dia! Ada apa itu? Aku pergi lihat. Selalu buru-buru. Sejak kecil dia gitu. Saat umur 7 tahun, dia lindungi anjing tetangga kami dan kejar pencuri. Saat umur 12, masuk markas berandalan demi tolong teman. Waktu itu aku yang ke kantor polisi untuk bawa dia keluar. Nggak disangka setelah jadi ayah, dia masih saja semangat gitu. Gimana denganmu? Gimana kau saat masih kecil? Aku nggak ada masa kecil. Mana mungkin ada orang tanpa masa kecil? Kau? Aku. Saat kecil, tiap turun salju, ibuku akan buatkan sup ubi. Tunggu aku pulang depan pintu. Ayah akan pakai sarung tangan lama untuk buatkan boneka salju yang cantik. Lalu pakaikan 2 mata dari batu bara. Api dari dapur terus bersuara. Kami bersama-sama mendoakan panen berlimpah. Kau nggak apa? Kakiku terkilir. Naiklah. Kak, kau beneran percaya pada kata Tuhan? Percaya atau enggak, aku nggak bisa beri dia anak. Takdir di musim salju. Hasil ramalan vihara. Kau percaya itu? Beberapa takdir emang nggak bisa kita pilih. Tapi kita bisa pilih. Jalani takdir sama siapa? Jadi, kau percaya? Kalian... Kakinya terkilir. Kenapa kau suruh kakak gendong? Turun. Dia terkenal gila kebersihan. Sini, aku gendong. Dia gila kebersihan? Aku nggak merasa gitu.
Kakak biasanya nggak suka didekati orang, kau satu-satunya. Pak William. Malam ini ada badai salju, mobilnya nggak bisa jalan. Cuma bisa tunggu besok naik kereta api. Bisa kau bantu aku ambil air panas? Tunggu. Dingin? Enggak. Kau belum jawab pertanyaanku. Apa? Kak, kenapa takdir musim salju? Enggak bisa antara kita. Salju turun. Beneran berani manfaatin aku? Iya. Turun salju. Nah, hati-hati panas. Kau dingin? Kenapa pucat gini? Enggak apa. Mungkin ini sudah ditakdirkan. Kita harus maju. Terus lihat ke depan, jalani hidup dengan Bima. Serah, ada sebab yang ditakdirkan, gak ada akibat. Sejak awal sudah salah. Aku ke dapur, lihat apa ada makanan. Hei, atas tangan! Lari kemana kau? Lepasin. Ternyata beneran kau. Kembali. Lepasin! Kau mau kemana? Ternyata beneran kau. Kalian sedang apa? Apaan kalian? Masa boleh gadis gitu? Diam! Apa urusan kalian? Cepat pergi! Ayo, jangan cari masalah. Kabur dong! Dasar tak punya hati! Kau sudah terima mahar, malah nggak mau nikah. Kalian yang terima, kalian yang nikah. Masih keras kepala? Kalau gitu bunuh saja aku. Kalau enggak kakakku bakal habisi kalian. Kakak? Kenal dari burung? Iya, dia pasti suruh kau cuci baju dan biayai kau. Kau masih bermimpi ada orang kaya yang mau sama kau. Ku beritahu ya, hari ini meski ku hancurkan wajahmu ini, nggak ada yang bakal peduli. Sudah berapa lama dia pergi? Sepertinya sudah lama. Aku coba lihat. Kualitas ini lumayan bagus. Barang asli nih. Dari mana kau dapat uang? Dari mana? Pasti jadi pelacur dapat uang non halal. Enggak. Jangan omong kosong. Berikan uangnya. Geledah seluruh gerbong. Baik. Halo, apa kalian ada lihat cewek berpakaian putih yang masih muda? Oke. Aku ambil ponselku, nanti ku transfer. Tolong! Anak salah, tolong!
Nggak ada. Terima kasih. Tolong! Alah, Cari mati! ini obat bius. Minum. Aku mau lihat gimana jalannya kau. Kampungan gitu berharap jadi kaya? Tolong! Tolong aku! Tolong! Tolong! Nggak apa, jangan takut. Siapa suruh pukul istriku? Jangan pukul lagi! Dia bisa mati! Tanganmu dingin banget. Aku segera bawa kau pulang. Pulang? Berdiri. Jangan pukul lagi, tolong! Tolong! Ku habisi kau. Joko. Kalau beneran mati, apa kau bisa tanggung jawab? Ampuni kami. Dia selalu hidup. Lindungi kami semua. Awasi Bima, jangan sampai dia gegabah. Pak Bima, silakan. Pak William, sudah lengkap. Hancurin surat penerimaan universitas milik Nyonya, terima mahar 400 juta surya, paksa nikah, beli obat bius, paksa Nyonya minum, telan uang kompensasi kecelakaan tambang, arus rekening, obat, CCTV, saksi mata, semua di sini. Pasti dia sudah lama selidiki ini. Gak mungkin dalam sehari. Kami itu demi kebaikannya. Anak cewek untuk apa gunanya belajar sebanyak itu? Demi kebaikannya? Kurung dia di dapur 3 hari nggak kasih makan? Demi nikahkan dia pada duda 50 tahun? Ini kau sebut demi kebaikannya? Kau... Omong kosong. Omong kosong atau enggak pengadilan tentukan. Lapor polisi, serahkan buktinya. Baik. Sarah, kami keluargamu, benar. Lepaskanlah kami, Sarah. Lepaskan kami. Kau yang tentukan. Ternyata dia tahu semua penderitaanku. Bahkan sudah atur jalan untukku. Urus sesuai hukum. Semua ulah dia. Dia bilang anak cewek itu nggak ada gunanya, nggak berharga. Setelah nikah, kita dapat uang, lebih menenangkan. Obat itu dia yang beli. Omong kosong. Surat penerimaan itu ulahmu semua. Kurung di dapur juga ulahmu. Kau bilang kalau dia nggak patuh, hajar dia sampai mati. Benar? Dasar salan. Kau! Anak salan, kau mau paksa kami sampai mati. Aku sekarang lompat turun. Sampai mati pun kami nggak akan lepasin kau. Benar. Kau paksa keluarga sampai mati, selamanya jangan harap bisa tenang. Baguslah.
cepat lompat, cepat mati. Kau! Orang tuaku gimana mati? Kalian pinjam uang berbunga tinggi, suruh orang tuaku jadi jaminan. Ayahku baik, jadi setuju. Kalian malah kabur. Akhirnya kreditur cari. Mereka terpaksa jadi buruh demi bayar utang. Akhirnya tambang meledak. Sekarang jasad pun gak ditemukan. Aku sudah tunggu 6 tahun untuk balas dendam ini. Bawa dia pergi. Sarah, kami sudah tahu salah. Uangnya kami kembalikan. Ampuni kami! Sarah! Sarah! Dingin? Terima kasih. Maaf merepotkan lagi. Enggak kok. Sudah seharusnya. Karena kau keluarga kami. Semua masalah kotor ini kelak enggak akan terjadi padamu lagi. Cuma karena aku anggota keluarga Lesmana. Sudah malam. Kau Besar dan keras. Sarah, kau mau apa? Aku panas. Kau sadarlah. Lihat siapa aku. Kenapa kau menghindar? Kita bahkan sudah pernah bersama. Kau... Sarah, kau kena bius? Bius? Apa obat di kereta api baru berefek? Tunggu aku. Aku panggil dokter. Aku nggak mau dokter. Aku mau kau. Sarah, lihat dengan baik. Aku William, kakak iparmu. Jadi? Kalau malam ini aku sentuh kau, setelah kau bangun, kau bakal membenciku. Nyonya demam. Kalian temani dia malam ini? Baik. Tahan dulu. Bentar lagi efek obat mereda. Dia kenapa? Suasana hatinya kurang bagus. Jadi minum bir dan tertidur. Nggak jago minum banget. William, kau hampir nggak tahan. Kak, kemarin itu maaf.
Nggak apa, istirahatlah. Gawat. Aku malu banget ketemu dia. Jangan. Jangan. Ayah, nanti aku beneran naik panggung? Tentu saja. Ini sekolah yang kau suruh ayah bangun untuk desa ini. William emang baik. Pemirsa sekalian, malam ini akan turun hujan. Turun hujan? Hebat! Saat pulang nanti bisa buat boneka salju sama para adik. William nanti... Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Pak William mimpi buruk lagi. Jangan. Saat orang tuanya meninggal, juga di awal musim salju, dia selalu mimpi buruk. Sering. Saat itu dia baru 12 tahun. Keluarga pamannya langsung ke perusahaan dan usir mereka. Dulu dia pagi harus sekolah, malam dia ke dermaga pindahkan barang. Bahkan harus jaga kedua adiknya. Pernah sekali Pak Sam demam. Dia gendong Pak Sam keliling cari klinik. Begitu sampai klinik, langsung pingsan. Dia ternyata pernah alami semua ini. Selama ini, dia bersikeras rebut kembali semua miliknya. Bahkan buat perusahaan makin besar, tapi dia makin pendiam. Selalu bilang, nggak pantas bahagia. Cewek di sisinya ada banyak, tapi dia tetap sendiri, bilang dia nggak pantas bahagia. Di dalam ini ada lavender dan biji cemara. Untuk tenangkan pikiran. Cewek beri pengharum ke cowok. Apa kau tahu apa artinya? Singkirkan. Jangan sampai Bima salah paham. Kelak jaga jarak. Bahkan perhatian pun harus jaga jarak. Aku cuma mau kau bisa tidur nyenyak. Terima kasih. Kak, terima kasih. Sibuk gini, nyetir antaraku untuk lewati Natal. Itu sudah seharusnya. Dia kakak iparku, aku adik iparnya. Hubungan kita cuma itu. Kalian dengar suara apa? Itu alam. Bukan alam. Bang! Cepat, turun. Pintu terkunci total, nggak bisa buka. Sini juga. Gawat, mobilnya dikontrol. Selamat Natal, keponakanku tercinta. Kalian suka hadiah Natalku? Kau? Kami nggak ada dendam denganmu. Kenapa lakukan ini? Nggak ada dendam, kalian rebut hak warisku. Buat aku malu di depan semua orang. Kalian celakai aku, tapi nggak apa. Beberapa menit lagi, mobil kalian akan meledak di pusat kota. Boom! Kalian bakal jadi orang gila yang celakai orang. Reputasi hancur. Nikmatilah momen terakhir kalian. Keponakanku tercinta. Salan.
Bom di sini. Bima, kau jago dalam ini. Cepat gunting. Nggak bisa. Aku nggak bisa jago. Di sini ada banyak kabel. Cuma ada satu yang benar. Kalau benar bisa hidup. Kalau salah, orang yang potong bisa mati. Sam, pegang kemudi. Aku yang potong. Kak William, kenapa malah kau? Kalian ada keluarga, ada orang yang dicinta, sementara aku sendirian. Kak! Jangan! Jangan takut. Bima, kenapa nggak angkat telepon? Giselle, aku juga mencintaimu. Aku suka kau menggila. Suka kau yang manja. Suka kau yang mencintaiku tak kenal malu. Bima, kau di mana? Omong kosong apa ini? Kalau bisa keluar hidup-hidup, aku nikah denganmu. Di mobil pun bisa selingkuh. Aku cuma selingkuh, bukan masalah. Kak, kau masih ada penyesalan? Ada. Kalau gitu selesaikan. Sarah. Seumur hidupku, aku sudah lakukan yang harus kulakukan. Tapi yang tadi itu, yang ingin kulakukan. Kak, cepat! Sudah mau masuk pusat kota. Bisa celakakan orang. Aku temani kau. Aku hitung sampai 3, potong bareng. 3, 2, 1. Selamat Natal. Mantan CEO grup Lesmana, Yamin, karena diduga membahayakan khalayak umum dan percobaan pembunuhan, pagi ini sudah ditangkap. Suruh mereka tangani dia. Pamanku sudah tua. Jangan biarin dia sendiri. Baik, Pak William. Gah! Aku pantas dihukum. Anak itu cuma kesalahan. Aku dan Sarah nggak ada perasaan. Cuma ada rasa tanggung jawab. Bahkan saat kalian ciuman, aku nggak cemburu. Aku mau cerai. Aku mau bersama dengan orang yang kucintai. Orang yang dicintai? Berdiri. Aku setuju cerai. Setelah lewati hidup dan mati, aku baru sadar. Dengan ikuti kata hati, baru nggak ada penyesalan. Walau cerai, kau tetap ibu dari anak itu. Ini, selamanya rumahmu. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Sarah. Maaf, dulu aku brengsek. Aku kasar gitu dan keterlaluan. Maaf banget. Gak apa, sudah lewat.
Sudah berlalu. Sudah pergi. Semua sudah berakhir. Enggak. Belum berakhir. Ciuman hari itu. Apa artinya? Aku mencintaimu, bukan rasa jaga, tapi cinta cowok terhadap cewek. Rasa ingin memiliki. Rasa ingin bersama selamanya. Sekarang, kau jawab aku. Bantu aku buka resleting. Siapa lukai kau? Waktu kecil pulang aku lihat kecelakaan. Kau. Ternyata itu kau. Mari, bersulang untuk kebahagiaan masa depan. Ayo, bersulang. Bima, karena kau mau bersama Giselle, baiklah padanya. Jangan kecewakan dia. Baik, Kak. Aku akan baik pada Giselle. Pura-pura tenang lagi. Aku ambil bi dulu. Kalian sudah tidur bareng? Bima, dengar. Aku Sebenarnya kami... nggak usah jelasin. Sebenarnya aku sudah lama tahu. Sudah lama tahu? Aku sudah lama tahu. Di malam itu aku cari kakak, tapi dengar suara di kamar. Ada Sarah. Masukku kakak Ipa. Suara kakak Ipa. Aku langsung ngerti. Aku nggak bodoh. Rasanya kau paling bodoh. Giselle, kenapa kau marah lagi? Kau mengerti perasaan orang. Kenapa nggak ngerti perasaan kita? Saat musim salju itu, aku yang tolong kau. Aku juga yang tidur denganmu. Kau? Kenapa nggak bilang? Kita sahabatan. Kondisi gitu, mau gimana bilang? Aku takut banget. Aku takut kita bahkan nggak bisa jadi teman. Tapi kau malah lupa semuanya. Bahkan nikahi orang. Makanya aku cari masalah, nggak mau kau nikah. Ternyata takdirku itu kau. Aku salah orang. Aku salah. Maaf, Giselle. Aku bersalah padamu. Aku salah orang. Jangan nangis. Hajar aku saja. Brengsek. Maaf. Kalau gitu masalahnya, anak itu bukan anak Kak Bima. Jadi anak siapa? Kak William. Anak ini pasti anakmu. Nggak mungkin. Aku nggak bisa punya anak. Halo,
Klinik Medika, sekarang segera lakukan tes DNA antara anak itu dan William. Percepat! Dupa itu nggak putus apa Tuhan sudah beritahu aku anak itu. Sudah ada kabar. Pak, hasil pemeriksaannya, 2 sampel yang Anda berikan ada hubungan darah. Anak Kak William, dia keturunan keluarga Lesmana. Baguslah! Kak, selamat pada kalian. Ternyata dia beneran anak kita 2. Bagus! Selamat Kak William, selamat kakak dan kakak ipar. Sam, buatanmu ini jelek banget. Enak kali mulutmu ngomong. Kau coba buat. Enak kali mulutmu ngomong. Kau coba buat. Jaga mulutmu. Giselle sedang hamil. Mana boleh dia kerja gini? Sudah sebulan. Sam, semua sudah ada pasangan. Kau sekarang gimana? Dia suruh aku tunggu. Dia bakal cerai. Tunggu lagi? Sudah berapa lama? Dia jelas nggak mau. Dia ada kesulitannya. Aku percaya padanya. Aku rela tunggu. Aku buka pintu. Aku sudah cerai. Apa kau mau nikah denganku? Aku mau. Aku nggak peduli apa itu ramalan dan takdir. Aku mencintaimu. Cuma mencintaimu. Kau hamil, jangan keluar. Kegiatan bersyukur, mana mungkin aku nggak datang. Gimana kalau jatuh? Kau pegang yang benar. Hati-hati. Terima kasih Tuhan hingga aku bertemu denganmu. Aku juga bersyukur. Amitabha, tampaknya kalian sudah ketemu takdir kalian. Terima kasih. Keluarga kami mau sumbangkan minyak untuk vihara dan renovasi vihara. Demi berterima kasih atas perlindungannya. Nggak apa, semua ada sebab dan akibat, takdir pun sama. Cuma perlu sembahyang. Terima kasih sudah kirimkan Giselle yang menyebalkan kepadaku. Tolong lindungi istriku agar bisa lahirkan anak cowok yang sehat dengan lancar. Aku suka anak cewek. Anak cewek lebih bagus. Ayo. Oke. Aku Sam berterima kasih pada Tuhan setelah menunggu akhirnya ketemu takdir. Hari ini aku datang berdoa, berharap bisa selamanya bersama dia. Aku, William, pernah mengira nggak bisa punya anak, nggak ada pasangan. Tapi Tuhan memberkatiku, kirimkan dia ke sisiku. Aku hanya berharap dia bisa tetap di sisiku, tetap sehat selamanya.
Seumur hidup kami puas. Kelak walau badai menyerang, Gary akan tetap hangat.